Ini adalah Mazda CX-3, tapi kalau biasa CX-3 yang dijual di Indonesia itu mesinnya 2000 cc, yang ini 1500 cc, yang artinya harganya jauh banget lebih murah dibanding CX-3 2000 cc yang selama ini dijual di Indonesia. Dan bahkan ini harganya sekarang mepet banget sama HR-V yang paling laku di Indonesia. Nah, buat detailnya simak di 10 hal yang perlu kalian ketahui dari Mazda CX-3 1500 cc. 1. Dua varian. CX-3 sekarang tersedia dalam dua varian. Varian yang kalian lihat ini yang baru disebut CX-3 Sport 1.5 dan satu lagi CX-3 Pro 2.0 alias yang pakai mesin 2000 cc. Dan yang bikin spesial ini adalah harganya, karena meski yang varian Pro 2000 cc harganya 450 jutaan, tapi yang varian baru ini Sport 1500 cc Selisih harganya 100 jutaan lebih, 340 juta kurang. sangat mepet varian paling laku HR-V yang 1.5 Special Edition. Jadi wajar nih kalau Mazda nyebut CX-3 ini your first Mazda SUV. Mengingat seberapa tren SUV lagi naik daun banget sekarang. Dan CX-3 1500cc ini nggak beda jauh dari Mazda 2 dan dari kompetitor terdekatnya yang jadi crossover paling laku di Indonesia. Nice! 2. Pilihan warna. CX-3 1500cc ini ada 5 pilihan warna. Dan yang paling baru ini lagi kalian lihat Polymetal Grey Metallic. Yang pertama dikenal di Mazda 3. Ini termasuk warna spesialnya Mazda juga, yang uniknya kelihatan kayak warna metalik begitu kena cahaya matahari, tapi saat dibawa bayangan jadi kelihatan kayak warna solid. Selain ini, warna spesial Mazda kayak Soul Red Crystal Metallic dan mesin Grey Metallic juga tentu ada. Sisanya ada putih dan hitam. 3. Mesin 1500cc. CX-3 1500cc ini pakai mesin yang mirip kayak yang dipakai Mazda 2 di sini. Mesin bensin yang sekarang disebut Skyactiv G. Jadi cover engine-nya berubah ya tulisannya. Tenaganya pun mirip kayak di Mazda 2, 109 HP atau 111 PS dan torsinya 144 Nm. Dan spek mesin ini termasuk super high tech nih. Kompresinya luar biasa tinggi, 13:1, tapi tetap bisa nyedot bensin standar dan udah mengadopsi direct injection. Tentunya ini penggerak roda depan dan transmisinya otomatis berjenis torque converter 6 percepatan yang bisa dibikin manual kalau kita geser tuas ini ke kanan dan di ke atas bawahin, atau bisa juga pakai pedal shift di setir ini. Oh, dan tetap ada mode sport juga ya, yang bakal naikin putaran mesin supaya sigap pas kita injek gas. Nah, dan yang paling kita suka ada iStop-nya, atau teknologi idling stop. Jadi, kalau lagi berhenti, mobilnya bisa otomatis matiin mesin buat lebih menghemat bahan bakar, dan pas kita injek gas lagi, mesinnya bakal nyala sendiri. Ini fitur yang jarang di kelas ini, dan di mobil harga segini. Nice lah, bisa ada di sini juga. 4. Eksterior tampan. Secara tampang ini masih mirip CX-3 facelift yang pertama diluncurkan di Gias 2018. Tapi ditambah beberapa sentuhan yang diperkenalkan di CX-3 Improvement April 2020 kemarin. Plus beberapa sentuhan menyamai Mazda kekinian lainnya, kayak font emblem CX-3 di belakang ini yang baru. Begitu juga emblem Skyactiv G ini. Tapi yang menarik adalah dari luar hampir nggak bisa dibedain CX-3 varian Sport 1500cc ini dengan yang Pro 2000cc. Jadi tetap kelihatan tampannya ambil yang varian baru ini. Buat yang belum tahu, panjang CX-3 ini 4,27 meteran, sedikit lebih kecil dibanding HR-V dan Kicks, tapi masih lebih besar dibandingkan Juke dulu. Desain keseluruhannya tetap mempertahankan Basso Kodo generasi pertama. Buat yang nggak bisa bedain CX-3 facelift dan sebelum facelift, bisa lihat grillnya. Yang facelift ini garisnya model 2 garis gini. Chrome di bawahnya juga nyambung terus sampai ke bagian dalam lampunya nih. Dan gabungan kap mesin yang panjang plus housing fog lamp tipisnya emang ngasih kesan yang agresif dari depan. Detail lampu depannya, DRL-nya baru nyala kalau mobilnya udah jalan. Lampu kecilnya LED, lampu besarnya LED projector, dan lampu jauhnya LED di luar projector. Lampu sennya halogen di bawah itu, dan fog lamp-nya LED. Sampingnya, cara buat langsung tahu ini CX-3 baru adalah dengan ngelihat pilar B dan pilar C-nya yang dibuat piano black. Jadi ngasih kesan lebih mewah. Dan yang kelihatan super unik dari dulu, garis jendela yang melengkung menyempit ke belakang bikin profil samping CX-3 ini jadi kelihatan sangat sleek. Kayak crossover pada umumnya, di bawah dilapisin skid plastik hitam dan ada chrome besar di tengahnya tuh. Dan velgnya 18 inci dual tone kayak gini. Bahkan bannya pakai Toyo Proxes 21550R18 karena diimpor dari Jepang. Nice! Belakangnya, bagian yang kelihatan sporty banget karena knalpotnya ada dua gini. Jarang nih di harga segini knalpotnya ada dua gini. Kita juga suka nomor plat yang ditaruh di bawah pintu bagasi, bikin overall bokongnya jadi kelihatan lebih seksi. Tetap ada antena sirip view-nya, dan dibanding CX-3 yang sebelum facelift dulu, bagian lampunya kelihatan lebih modern gini ya.
Detail lampu belakangnya, lampu malam LED, lampu remnya LED juga, lampu sennya halogen, tapi lampu mundurnya LED. Lima, fitur berlimpah. Yang enak dari CX-3 1500cc ini adalah fiturnya masih tergolong berlimpah juga. Pertama, yang gak ada satupun kompetitornya punya head-up display atau di Mazda disebut active driving display. Layar kecil ini bakal memproyeksikan info yang isinya kecepatan, cruise control, blind spot monitor, dan navigasinya aktif supaya kita nggak perlu nundukin kepala buat ngeliatin info-info di kecepatan tinggi. Ada beberapa settingnya di head unitnya, termasuk buat naik turunin proyeksinya, terang gelapin brightness, dan matiin fitur. Tapi emang jelas ngasih feel futuristik banget sih fitur ini. Yang ngebedain sama Mazda 2 di CX-3 adalah rem parkir elektrik juga nih. Jadi buat aktifinnya tinggal ditarik aja sambil injak pedal rem, dan buat non-aktifin tinggal pencet aja. Ada auto hold juga, yang kalau diaktifin bisa nahan remnya secara otomatis pas kita berhenti dan injak pedal remnya. Jadi nggak usah pegal-pegal kalau lagi lampu merah atau di macet-macetan. Lanjut, head unitnya. Layar floating 7 inci yang bisa dikontrol via layar sentuh kalau lagi diem, dan yang keren yang ala-ala di mobil Eropa Premium. Bisa dikontrol pakai knop-knop di bawah ini dan tombol shortcut di bawahnya. Mantap! Kayak di Mazda 2 juga, sekarang ada Apple CarPlay dan Android Auto. Tapi kerennya di CX-3 ini khusus Apple CarPlay ada opsi wireless alias nggak pakai kabel. Cukup dikoneksikan via Bluetooth aja dan CarPlay-nya bisa nyambung kayak gini buat setel Google Maps, Waze, dan lain-lain. Lanjut, ada beberapa aplikasi kayak Full Economy Monitor buat mantau detail sistem start-stopnya dan sejarah konsumsi BBM yang detail banget. Ada juga aplikasi maintenance buat set pengingat jadwal servis dan ingetin kapan rotasi ban. Media yang bisa diputar bisa dari CD, USB, AUX, atau Bluetooth. Dan settingsnya nih luar biasa komplit buat crossover sekelas ini. Bisa atur isi head-up display tadi, atur detail layar head unit ini, atur sistem blind spot dan sensor parkir. Di pengaturan suara bahkan bisa set auto level control buat bikin volumenya otomatis lebih gede pas mobil tambah kenceng dan sebaliknya. Bisa set kapan mobil kekunci otomatis dan kebuka kunci otomatis. Bisa mati nyalain one touch signal dan atur seberapa gede suara lampu sennya. Bisa atur detail lampu kayak coming home light, leaving home light, DRL, dan lain-lain. Mantap! Inputnya ada satu power outlet di depan, 2 USB port, aux input, dan SD card. AC-nya auto climate control, nggak ada layarnya tapi jadi kita tinggal set aja nih mau ke suhu berapa dan masukin kipas ke auto. Nanti kecepatannya bakal menyesuaikan sendiri. Tentunya ada diffuser kaca belakang, defroster kaca depan, dan bisa atur arah angin ke kaki juga. Kuncinya pakai model kunci kotak baru nih kayak di Mazda 3. Nah, tentunya ada passive keyless entry. Jadi kalau mobilnya kekunci, ini remote-nya tinggal dikantongin aja dan deketin mobilnya, klik tombol hitam ini dan kuncinya kebuka. Buat kunci lagi tinggal klik lagi aja. Dan yang keren ada fitur walk away lock yang bisa kita mati nyalain di head unitnya. Jadi begitu semua pintu kita tutup dan kita jauhin mobilnya sambil bawa kuncinya, mobilnya bakal kekunci otomatis. Jadi kita nggak usah sentuh-sentuh mobilnya lagi pas kita tinggalin. Mantap! Tentunya ada tombol start stop mesin juga ya. Instrumen clusternya, modelnya ada tachometer analog di tengah dan speedometer digital kecil di bawahnya. Layar di kirinya nampilin indikator gigi, odometer, trip meter A, dan trip meter B. Yang layar kanan nampilin temperatur luar, indikator bensin, konsumsi BBM rata-rata, konsumsi BBM real time, kecepatan rata-rata, dan sisa jarak berkendara. Setir kirinya ada tombol pengaturan audio lengkap sama voice command dan Bluetooth teleponi. Setir kanan ada cruise control, ada spion lipat elektrik juga, sedangkan jendelanya yang auto up dan hanya di sisi driver aja. Nah, kalau dibandingin CX-3 yang Pro, yang Sport ini nggak ada auto headlight-nya, tapi minimal ada auto off headlight-nya kok. Begitu juga wipernya, di sini nggak auto, tapi ada intermittent variable. 6. Safety lengkap. Yang keren juga fitur keselamatan di varian 1500cc ini tetap sangat lengkap. Mirip banget sama yang di 2000cc, dan termasuk jempolan di harga segini. Airbag-nya ada 6. 2 airbag depan, 2 airbag samping yang ada di jok depan, dan 2 airbag pilar yang memanjang dari depan sampai belakang. Nice! Ada fitur safety aktif yang Mazda sebut Active Sense. Yang pertama, blind spot monitoring, yang bakal nyalain lampu indikator kecil ini di spion kalau mendeteksi ada objek di titik buta dan bakal kedipin dan bunyi kalau kita ngasih lampu sen ke arah itu. Dan ada rear cross traffic alert yang bakal ngasih peringatan kalau kita pas mundur ada objek mendatang dari kiri atau kanan belakang. Lanjut, rem depannya cakram ventilasi dan rem belakangnya cakram solid. Dan tentunya sistem rem ABS, EBD, dan brake assist komplit. Dan ada traction control dan stability control juga nih. Nice! Oh, ada hill start assist atau di Mazda disebutnya hill launch control
yang bakal nahan rem di tanjakan kalau kita lepas pedal rem buat pindah ke pedal gas supaya mobilnya nggak merosot. Ada sensor parkir 4 titik di belakang, yang keren ada indikatornya langsung gini di head unit. Oh, ada kamera mundurnya ya, yang garisnya statis. Gimana? Termasuk oke lah fitur safety di harga segini. 7. Interior berkelas. Kayak Mazda 2, interior CX-3 kelihatan berkelas nih buat crossover di harga segini. Sebagian karena desain HMI atau Human Machine Interface-nya sih yang ngegabungin fungsi head unit floating gini. Knop-knop pengontrol ini dan head-up display biar bikin kita bisa lebih terfokus saat nyetir. Buat bedain sama varian Pro bisa lihat joknya. Varian Sport ini pakai bahan jok yang ngegabungin kulit di pinggirnya dan kain di tengah bawahnya, dibanding full kulit Nappa di CX-3 Pro. Begitu juga dengan jok belakangnya ya, yang pakai kulit di pinggir dan kain di tengahnya. Kulit yang ada di dashboard sini juga warnanya abu-abu dengan jahitan putih dibanding kulit putih yang di Pro. Dan pintunya, lapisan kulitnya juga pakai warna abu-abu gini ya, yang di pintu depan dan pintu belakang. Oh, dan varian Sport ini nggak ada sunroofnya ya, dibanding di Pro yang ada. Detail lain buat ngingetin ini adalah CX-3 facelift, konsol tengahnya, yang udah diatur ulang jadi panel tuas transmisinya beda. Peletakan tombol-tombolnya beda, dan jadi pakai rem parkir elektrik, dan jadi ada laci konsol tengahnya gini. Dan di tempat buat sandaran kaki yang duduk di depan juga udah dilapisi kulit gini, jadi empuk. Model setir yang sedikit beda juga, tapi tetap dilapisin kulit ya lingkarannya. Oh, dan pedal gasnya tetap pakai model piano pedal yang tertanam di lantai gini ya. Detail lain di dalam kabin, lampu kabin depan halogen, ada 2 gini nih. Spion tengahnya day and night manual ya, dibanding yang elektrokromatik di Pro. Jadi kalau silau tinggal dicetekin aja. Sun visornya ada card holder di kanan, dua-duanya ada kaca yang bisa dibuka tutup, tapi nggak ada lampunya. Sedangkan pegangan tangan di plafon selain ada di sebelah kiri, ada juga di sisi driver. Detail di belakang, nggak ada ventilasi AC di balik konsol tengah ini, tapi nggak terlalu masalah sih, mengingat dimensi kabin CX-3 nggak terlalu besar juga. Ada tambahan lampu kabin di tengah sini, yang cuman bisa dinyalain pakai switch di depan. Dan pegangan tangan di plafon sebelah kiri dan kanan, sama-sama ada gantungan bajunya. Mantap! 8. Konfigurasi jok. Pintu depannya termasuk luar biasa berat nih. Nice, berasa premiumnya. Sudut bukannya termasuk lebar. Nah, buat napak ke dalam termasuk agak tinggi ya, kayak naik ke crossover sejenis HR-V atau S-Cross gitu. Tapi jelas lebih rendah dibanding napak ke CX-5 misalnya. Nah, posisi duduknya lebih tinggi dibanding di Mazda 2. Tapi emang cukup rendah buat ukuran crossover, jadi masih enak kalau mau lebih enjoy berkendaranya. Anyway, pengaturan joknya kalau yang di Pro elektrik, di Sport sini manual ya, yang driver, slide, recline, dan ketinggiannya bisa dinaik turunin. Yang penumpang depan hanya slide dan recline aja. Nah, headrestnya hanya bisa naik turun, tapi posisinya udah termasuk sangat maju. Jadi enak nih kalau mau sandaran sambil nyetir, kepala kita sama sekali nggak ngedangak. Mantap! Armrestnya di tengah udah dilapisin kulit, jadi empuk nih. Dan di pintu juga udah dilapisin kulit. Seatbeltnya bisa diatur naik turun, dan setirnya selain tilt bisa teleskopik juga. Enak nih, posisinya bisa berubah jauh banget. Mantap! Nah, karena nggak ada sunroof, jadi ruang kepala di varian Sport lebih lega dibandingin yang di Pro ya. Sedangkan sandaran kaki kiri driver ada gundukan besar tapi nggak ada pad plastiknya. Sekarang kita ke belakang. Pintu belakangnya masih termasuk berat juga. Sudut bukannya masih cukup lebar, tapi emang buat masuknya kepala kita harus sedikit nunduk ya, karena atapnya yang agak menukik. Posisi duduk di belakang sini lebih tinggi dibanding di depan. Tapi kayak mayoritas Mazda, kelegaan ruang penumpang emang bukan prioritas sih. Ya, jadi ruang kaki di sini termasuk cukup sempit, tapi untungnya ruang gerak sepatu lega nih. Ruang kepalanya masih tergolong aman meski nggak luas-luas banget. Sedangkan headrestnya ketiganya adjustable ya. Nice! Tapi sandaran jok belakang ini fix, nggak bisa dirubah-ubah dan posisinya emang cenderung agak tegak. Buat sandaran tangan di pintu masih dilapisin kulit, jadi cukup empuk. Dan di tengah sini ada armrestnya nih, jadi bisa duduk dengan rileks gini. Nice! Nah, kalau mau duduk bertiga, kakinya perlu ngelipet banget karena konsol tengahnya yang sangat intrusif ke belakang ya. Dan karena masih ada gundukan di lantai tengahnya, jadi kakinya perlu ke kiri kanannya. Begitu juga dudukan jok tengahnya yang lebih tinggi dan lebih keras dibanding kiri kanannya. Dan sandaran juga termasuk keras dan maju karena ada armrestnya. Tapi minimal kalau orang dewasa sandaran kepala nggak ngedangak karena ada headrestnya. Dan seatbeltnya di tengah juga 3 titik. Nice! 9. Bagasi dan storage. Bagasinya CX-3 ini udah nyambung sama sistem passive keyless entry. Jadi kalau semua pintunya kekunci, remote-nya tinggal dikantongin aja dan deketin mobilnya. Klik tombol yang ada di tengah sini dan pintunya kebuka. Nah, bibir bagasinya termasuk sangat mengotak, meski emang nggak terlalu lebar ya. Dan bibir bagasinya ini termasuk sangat tinggi ya dari tanah, jadi buat masukin barang berat emang cukup PR angkatnya.
Dan bibir bagasinya ada jeda sedikit dari lantainya. Jadi keluarin barang dari dalam harus agak diangkat dulu. Nah, ada parcel shelf nih, alias penutup barang bagasi. Jadi kita taruh barang dalam sini nggak bakal kelihatan dari luar. Dan kita bisa taruh barang juga di atasnya. Atau bisa lepas total juga supaya bisa naruh barang yang lebih tinggi. Detailnya, di sebelah kiri sini nggak ada apa-apa. Di sebelah kanan ada lampu halogen yang bisa dimatiin nyalain. Dan di bawahnya ada tempat dongkrak yang tersimpan rapih. Nice! Nah, toolkit dan ban serepnya ada di bawah ya. Modelnya space saver gini yang lebih kecil. Oke, kalau mau luasin kapasitas bagasi, jok belakang bisa dilipat dengan konfigurasi 60/40. Lipatnya pakai tuas di ujung sini. Nah, kalau dilipat yang kanan, jadi tetap bisa duduk 2 penumpang di belakang. Kalau dilipat semuanya, bagasi jadi cukup luas. Tapi emang lantainya nggak rata ya, jadi kalau mau majuin barang harus agak diangkat dulu. Nah, buat tutupnya disediain handle gini di sebelah kanan dalamnya nih. Dan ada satu tombol kecil di sebelah kanan sini khusus buat kunci semua pintunya. Dan ini sisa storage di dalam kabin. Detail-detail lain. Nah, yang keren meskipun 1500cc ini termasuk canggih dan rasio kompresi sampai 13/1, tapi tetap bisa pakai bahan bakar berspek standar. Tuh, bisa pakai bensin RON 90 minimal. Nice! Sedangkan buat garansinya 3 tahun, oh, dan sama kayak yang 2000cc, CX-3 1500cc ini juga diimpor langsung dari Jepang. Mantap! So, gimana menurut kalian soal Mazda CX-3 1500cc ini? Silahkan sampaikan komentar di bawah, klik like, dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube Car Indonesia supaya nggak ketinggalan video-video kayak gini lainnya. See you next time!